Materi pertemuan 14, yaitu memahami ketersediaan audit dan keamanan antar node. Ini pilar penting dalam sistem terdistribusi. Apa itu ketersediaan atau availability? Definisi dan penting ketersediaan. Ketersediaan tinggi adalah kemampuan sistem untuk selalu dapat diakses dan diandalkan, bahkan saat terjadi pemadaman memastikan operasional berkelanjutan, meminimalkan downtime dan memaksimalkan produktivitas. Lindungi sistem informasi dari gangguan, dorong pertumbuhan ekonomi dan layanan. Dampak jika sistem tidak tersedia, ketidaktersediaan sistem menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan operasional, dan risiko kehilangan data vital menghambat bisnis. Mekanisme peningkatan ketersediaan. Replikasi adalah kunci untuk ketersediaan tinggi. Teorema CEP menunjukkan trade-off antara konsistensi ketersediaan dan toleransi partisi. Seringkali ketersediaan itu lebih diutamakan. Konsep dasar audit sistem. Apa itu audit sistem? Pemeriksaan sistematis kegiatan, fungsi, atau program organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Kunci keberhasilan operasional bisnis. Audit berkala sangat penting untuk mencegah potensi masalah. Tujuan dan manfaat audit: meningkatkan efektivitas kontrol, mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan, melindungi data dari ancaman cyber, mencegah potensi masalah. Jenis-jenis audit keamanan data, audit keamanan cyber, audit jaringan dan enskripsi, mekanisme dan penyimpanan digital. Kepatuhan dan akuntabilitas: memastikan kepatuhan standar, meningkatkan tata kelola IT, memberikan rekomendasi, mekanisme penting menjaga informasi. Mengapa keamanan antar node itu penting? Ancaman komunikasi antar node, penyusunan dan data tidak valid, memanipulasi data dan penghambatan, serangan man in the middle, serangan spoofing, kerusakan informasi root, risiko jika tidak aman, jaringan mudah dimanipulasi, ketidakstabilan sistem, gangguan operasional, akses tidak sah, pencurian dan manipulasi data. Prinsip keamanan jaringan, enkripsi end-to-end, sistem autentikasi kuat, protokol aman HTTPS atau TLS, dan node keamanan firewall dan proxy. Strategi keamanan antar node, enkripsi komunikasi antar node, E2EE, pesan dienskripsikan hanya penerima yang dideskripsikan. Protokol kuat, gunakan EAS S256 atau TLS atau RLPX. Enkripsi saat transit wajib untuk data antar node. Autentikasi dan otoritas node. Autentikasi kuat, tetapkan MAF untuk perangkat IoT. Kebajikan akses dinamis adaptif berdasarkan konteks keancaman. Isolasi otomasi, yaitu deteksi dan isolasi node terinfeksi. Penggunaan firewall dan IDS IPS. Perlindungan holistik, lindungan setiap titik dari sensor hingga pusat data. Deteksi, instruksi, identifikasi, cegah anomali jaringan. Respon otomatis, percepat reaksi terhadap ancaman cyber. Penerapan model Zero Trust. Verifikasi eksplisit. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi setiap akses. Hak istimewa terkecuali. Batasi akses hanya untuk mutlak perlu. Segmentasi mikro, isolasi komponen jaringan kritis. Studi kasus blockchain dan 3 pilar, yaitu ketersediaan. Blockchain menjaga ketersediaan data melalui ledger terdistribusi di setiap node. Desentralisasi ini memastikan data selalu ada dan tidak ada diubah. Transparansi dan auditabilitas. Validasi data oleh semua node pada ledger terdistribusi meningkatkan akurasi, transparansi, dan keterlacakan menyeluruh. Ini menjamin catatan yang dapat diaudit. Keamanan antar node. Blockchain tahan terhadap serangan manipulasi data, memerlukan kontrol lebih besar 51 node. Ini menyeimbangkan keamanan
desentralisasi, dan skalabilitas. Kesimpulan, membangun sistem yang tangguh, ketersediaan memastikan sistem selalu dapat diakses dan berfungsi meminimalkan downtime, audit pelacakan dan pencatatan aktivitas antar node untuk transparansi dan akuntabilitas, melindungi data yang komunikas antara node dari ancaman eksternal. Sinergi ketiga pilar ini esensial untuk membangun sistem yang tangguh, aman, dan andal di lingkungan terdistribusi. Demikian lanjutan materi ke-14, semoga bermanfaat. Terima kasih.